Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan materi tentang relasi dan fungsi. Untuk selanjutnya, berikut. Pada pertemuan kali ini, saya membahas mengenai materi baru tentang relasi dan fungsi. Untuk yang pertama yang akan saya bahas adalah A. Mengenai relasi. Coba mari kita amati gambar berikut. Pada gambar tampak dua orang siswa masing-masing berposisi sebagai pedagang ataupun kasir dan pembeli dalam sebuah toko. Kedua orang siswa ini mempunyai hubungan berkaitan dengan jual beli, di mana salah satu siswa sebagai pembeli dan salah satu siswa sebagai pedagangnya atau penjualnya. Sehingga hubungan antara dua siswa ini adalah saling jual beli. Pada relasi ini nanti kita akan membahas mengenai satu, memahami konsep suatu relasi, di mana konsep suatu relasi sudah kita sedikit diungkap dalam jual beli di sebuah toko yang mana terdiri dari dua siswa yang berposisi sebagai penjual atau kasir dan sebagai pembeli. Kemudian yang kedua adalah menyatakan relasi. Nah, di sini nanti kita akan menyatakan relasi dalam berbagai macam cara. Di dalam relasi dan fungsi akan mempunyai beberapa istilah. Istilah yang pertama adalah daerah asal atau domain. Daerah asal atau domain ini merupakan himpunan pertama. Untuk yang B adalah daerah tujuan atau kodomain, di mana daerah tujuan atau kodomain ini merupakan himpunan kedua. Sedangkan yang ketiga adalah daerah hasil atau ring. Daerah hasil atau ring adalah suatu himpunan yang anggotanya terdiri dari anggota himpunan kedua atau kodomain yang merupakan pasangan dari anggota himpunan pertama atau domain. Nah, untuk selanjutnya, mari kita akan mempelajari berkaitan dengan memahami konsep relasi dua himpunan. Di sini ada sebuah cerita ataupun sebuah ilustrasi, yaitu Risa, Santi, Adip, dan Bara sedang membeli buku di toko buku. Risa dan Santi membeli novel. Adip membeli buku komputer dan buku kesehatan. Bara membeli buku pertanian. Nah, sekarang dari cerita ini, kalau seandainya akan dinyatakan dalam suatu himpunan, ini akan terdiri dari dua himpunan, yang mana kedua himpunan itu terdiri dari himpunan A, di mana himpunan A merupakan himpunan nama-nama siswa. Sedangkan himpunan B adalah merupakan himpunan dari jenis buku yang dibeli. Kemudian, bagaimana hubungan antara himpunan A dan himpunan B, di mana hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat disajikan seperti pada tabel berikut. Di sini ada tabel di mana tabelnya terdiri dari A, di mana A merupakan
nama-nama siswa. Sedangkan untuk yang B, ini merupakan nama-nama buku yang dibeli. Nah, di sini dari himpunan A ke himpunan B, ini dapat dinyatakan sebagai relasi. Begitu juga dari himpunan B ke himpunan A juga dapat dinyatakan sebagai relasi. Nah, sekarang bagaimana relasi dari A ke B? Untuk relasi dari himpunan A ke himpunan B, ini dapat dinyatakan dengan buku yang dibeli. Misalnya, buku yang dibeli Risa adalah novel. Buku yang dibeli Santi adalah novel. Buku yang dibeli Adib adalah buku komputer. Buku yang dibeli Adib, buku kesehatan. Buku yang dibeli Bara, buku pertanian. Ini menyatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Sekarang, bagaimana relasi dari himpunan B ke himpunan A? Pada relasi himpunan B ke himpunan A, bisa kita nyatakan bahwa siswa yang membeli novel adalah Risa. Siswa yang membeli novel adalah Santi. Siswa yang membeli buku komputer adalah Adib. Siswa yang membeli buku kesehatan adalah Adib. Siswa yang membeli buku pertanian adalah Bara. Nah, ini menyatakan bahwa relasi dari himpunan B ke himpunan A. Nah, dari pembahasan ini bahwa antara himpunan A yang menyatakan nama-nama siswa dan himpunan B yang menyatakan nama-nama buku, ini dapat ditentukan relasinya dari A ke B dengan buku yang dibeli, sedangkan dari B ke A, siswa yang membeli. Ini merupakan relasi antara dua himpunan A dan himpunan B. Saya harapkan dengan konsep ini kalian mampu untuk memahami konsep tentang relasi dua himpunan. Kemudian, setelah kita memahami konsep relasi dua himpunan, untuk berikutnya adalah menyatakan relasi. Untuk menyatakan relasi dapat dinyatakan dengan beberapa macam cara, antara lain dengan diagram panah. Pada diagram panah, di sini terdiri dari himpunan pertama, yang mana himpunan pertama ini merupakan himpunan A dengan anggota terdiri dari nama-nama siswa. Kemudian himpunan kedua, yang mana himpunan kedua merupakan himpunan B dengan anggotanya terdiri dari nama-nama buku. Nah, sekarang bagaimana relasi antara himpunan A ke himpunan B? Relasi dari himpunan A ke himpunan B tadi sudah dinyatakan, yaitu buku yang dibeli. Berarti ini arahnya dari A ke B. Sehingga akan bagaimana hubungannya? Risa
dihubungkan dengan novel, artinya apa? Bahwa buku yang dibeli Risa adalah novel. Kemudian Santi dihubungkan dengan novel, yang mana mempunyai arti buku yang dibeli Santi adalah novel. Kemudian Adib dihubungkan dengan dua buku, yaitu buku kesehatan dan buku komputer, yang mana mempunyai arti bahwa buku yang dibeli Adib adalah buku kesehatan dan buku komputer. Sedangkan untuk Bara dihubungkan ke buku pertanian, di mana mempunyai arti bahwa buku yang dibeli Bara adalah buku pertanian. Ini untuk relasi himpunan A ke himpunan B dengan relasinya adalah buku yang dibeli. Kemudian, bagaimana untuk relasi dari himpunan B ke himpunan A? Untuk himpunan B terdiri dari himpunan buku. Sedangkan himpunan yang kedua adalah himpunan A, yang mana anggotanya merupakan nama-nama siswa. Sekarang, bagaimana relasi dari B ke A tadi? Untuk relasi dari B ke A adalah siswa yang membeli, maka akan dinyatakan novel dihubungkan dengan Risa dan Santi, di mana ini mempunyai arti bahwa siswa yang membeli novel adalah Risa dan Santi. Kemudian buku kesehatan dihubungkan dengan Adib sama dengan buku komputer, yang berarti bagaimana? Bahwa siswa yang membeli buku kesehatan dan buku komputer adalah Adib. Kemudian buku pertanian. Buku pertanian dihubungkan dengan Bara, di mana ini mempunyai arti bahwa siswa yang membeli buku pertanian adalah Bara. Kemudian dari himpunan A ke himpunan B, ketika relasi antara himpunan A ke himpunan B, maka domainnya atau daerah asalnya adalah himpunan A. Sedangkan kodomain atau daerah tujuannya adalah himpunan B. Sedangkan untuk daerah hasil atau rank dari himpunan A ke himpunan B adalah novel, buku kesehatan, buku komputer, dan buku pertanian, di mana ini merupakan suatu himpunan dengan anggota dari himpunan kedua atau kodomain yang merupakan pasangan dari anggota himpunan A. Sedangkan untuk relasi dari himpunan B ke himpunan A, di mana tadi relasinya adalah siswa yang membeli, maka untuk domainnya itu adalah himpunan B yang terdiri dari nama-nama buku, sedangkan kodomainnya adalah himpunan A yang terdiri dari nama-nama siswa. Sedangkan daerah hasil atau rank dari relasi himpunan B ke himpunan A adalah himpunan dengan anggota dari Risa, Santi, Adib, dan Bara. Atau boleh dikatakan bahwa untuk daerah hasil atau rank himpunan B ke himpunan
A merupakan anggota dari himpunan A yang menjadi pasangan dari anggota himpunan B. Ini kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram panah, di mana pada diagram panah ini digambarkan dengan menggunakan kurva sederhana untuk menyatakan himpunannya, baik himpunan pertama atau himpunan kedua. Kemudian, bagaimana untuk yang kedua atau yang B? Relasi berbentuk himpunan pasangan berurutan. Jadi, kita akan membuatkan relasi dari himpunan A ke himpunan B dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Untuk relasi buku yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B dinyatakan dengan R sama dengan himpunan dengan anggotanya merupakan pasangan dari himpunan A dan juga himpunan B, di mana dipasangkan dengan relasi buku yang dibeli. Sehingga kita membacanya begini, buku yang dibeli Risa adalah novel, buku yang dibeli Santi adalah novel, buku yang dibeli Adib adalah buku komputer. Buku yang dibeli Adib adalah buku kesehatan. Buku yang dibeli Bara adalah buku pertanian. Ini kalau dari himpunan A ke himpunan B. Sekarang bagaimana kalau relasi dari himpunan B ke himpunan A? Di mana relasinya tadi adalah siswa yang membeli. Relasinya akan menjadi seperti ini. Siswa yang membeli novel adalah Risa. Siswa yang membeli novel adalah Santi. Siswa yang membeli buku komputer, Adib. Siswa yang membeli buku kesehatan, Adib. Siswa yang membeli buku pertanian, Bara. Ini cara menyatakan relasi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Kemudian untuk yang ketiga, relasi dalam bentuk diagram Kartesius. Untuk relasi dari buku yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B dapat dinyatakan seperti berikut ini. Nah, di sini ada garis mendatar menyatakan sebagai himpunan pertama atau himpunan A. Kemudian garis tegak untuk menyatakan himpunan kedua atau himpunan B, di mana untuk anggota dari himpunan pertama atau himpunan A bisa kita tuliskan terdiri dari Risa, Santi, Adib, dan Bara. Kemudian anggota himpunan B terdiri dari novel, buku komputer, buku kesehatan, buku pertanian. Nah, sekarang bagaimana untuk menyatakan relasinya? Untuk menyatakan relasinya pada diagram Kartesius dipergunakan tanda titik atau nokta. Nah, misalnya di sini Risa dipasangkan dengan novel. Artinya apa? Buku yang dibeli Risa adalah novel. Kemudian Santi dipasangkan dengan novel. Artinya buku yang dibeli Santi adalah novel. Kemudian Adib dipasangkan dengan buku komputer dan buku kesehatan, di mana mempunyai pengertian bahwa buku yang dibeli Adib adalah buku komputer dan buku kesehatan.
Kemudian bara dipasangkan dengan buku pertanian. Artinya bahwa buku yang dibeli bara adalah buku pertanian. Ini kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram kartesius. Kemudian untuk himpunan B ke himpunan A juga bisa kita gambarkan dengan relasi siswa yang membeli, maka akan menjadi seperti ini. Untuk garis mendatar sebagai himpunan pertama, karena ini dari himpunan B ke himpunan A, maka untuk yang mendatar merupakan himpunan B. Jadi, untuk himpunan pertamanya adalah himpunan B. Sedangkan himpunan keduanya adalah himpunan A, di mana dengan anggotanya masing-masing. Untuk yang B adalah novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Sedangkan pada himpunan A terdiri dari nama siswa, yaitu Risa, Santi, Adib, dan Bara. Nah, bagaimana untuk menyatakan relasinya? Sama dengan yang pertama tadi, dinyatakan dengan tanda titik atau nokta. Maka boleh dinyatakan bahwa novel dipasangkan dengan Risa dan Santi, buku komputer dipasangkan dengan Adib, buku kesehatan dipasangkan dengan Adib, kemudian buku pertanian dipasangkan dengan Bara. Kemudian di sini ada sebuah contoh di mana di sini diketahui himpunan A dengan anggota terdiri dari 1, 2, 3 sampai dengan 6 dan B 1, 3, 5, 6, 7. Relasi dari himpunan A ke himpunan B dengan relasi 1 kurangnya dari. Relasi A ke himpunan B dapat dinyatakan untuk yang pertama atau yang A menggunakan diagram panah. Bagaimana untuk menyatakannya? Di sini ada himpunan A dengan anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian anggota himpunan B dengan anggotanya adalah 1, 3, 5, 6, dan 7. Dengan relasinya adalah 1 kurangnya dari, maka untuk 1 tidak ada pasangnya. Kemudian 2, pasangannya adalah 3. Artinya apa? 2, 1 kurangnya dari 3. 3 tidak mempunyai pasangan. 4, pasangannya 5, yang berarti 4, 1 kurangnya dari 5. 5 dengan 6, 6 dengan 7. Ini ketika kita memasangkan antara relasi himpunan A ke himpunan B dengan 1 kurangnya dari, dengan menggunakan diagram panah. Nah, sekarang bagaimana daerah hasilnya? Untuk daerah hasil atau ring relasi dari himpunan A ke himpunan B, di sini adalah himpunan dengan anggota 3, 5, 6, dan 7. Nah, kenapa 3, 5, 6, dan 7? Di mana 3, 5, 6, dan 7
merupakan anggota himpunan kodomin atau daerah tujuan yang mempunyai kawan atau mempunyai pasangan pada daerah asal atau domain. Kemudian untuk yang B, relasi berbentuk himpunan pasangan berurutan. Bagaimana kita akan menyatakan? Nah, relasi satu kurangnya dari untuk himpunan A ke himpunan B dapat dinyatakan dengan R. Himpunan 2,3, 4,5, 5,6, 6,7. Jadi di sini ada 4 pasangan berurutan yang menjadi anggota dari relasi satu kurangnya dari untuk himpunan A ke himpunan B. Sekarang, bagaimana kalau kita akan menyatakan dalam bentuk diagram kartesius, di mana di sini relasi satu kurangnya dari untuk himpunan A ke himpunan B, kita bisa menggunakan relasi dari himpunan pasangan berurutan, di mana pada himpunan pasangan berurutan untuk pasangan berurutan 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7 untuk angka-angka yang disebutkan pertama tadi merupakan anggota dari domain atau daerah asal. Sedangkan 3, 5, 6, 7 yang disebutkan sebagai himpunan kedua ini merupakan anggota dari daerah tujuan atau kodomin. Nah, sekarang bagaimana kita akan menggambarkan pada diagram kartesius? Di sini ada garis mendatar untuk menyatakan himpunan A atau himpunan pertama, kemudian garis tegak untuk menyatakan himpunan kedua atau himpunan B, di mana garis A dan B saling berpotongan pada satu titik dan berpotongan tegak lurus, di mana titik potong dari kedua garis ini kita nyatakan sebagai titik 0 atau titik pusat atau titik asal. Ingat pada koordinat kartesius sebelumnya. Kemudian untuk garis mendatar atau sumbu mendatar dari 0 ke kanan dilanjutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan ke kirinya seperti koordinat kartesius adalah negatif. Kemudian untuk yang ke atas setelah 0 adalah 1, 2, 3 sampai dengan 7. Sedangkan ke bawahnya adalah negatif. Maka untuk relasi dari himpunan A ke himpunan B ini dinyatakan dengan tanda titik atau nokta. 2 dipasangkan dengan 3, jadi di sini. Nah, noktanya ini. 4 dipasangkan dengan 5 di sini. Nah, ini. Kemudian 5 dipasangkan dengan 6 di sini. Nah, ini. Kemudian berikutnya 6 dipasangkan dengan 7 di sini. Nah, ini. Dari titik-titik ini atau nokta-nokta ini, maka ini yang menyatakan relasi antara himpunan A ke himpunan B dengan diagram kartesius. Untuk selanjutnya, saya ingin memberikan soal latihan pada kalian semua, di mana ada 2 soal di sini. Saya harapkan untuk 2 soal ini bisa kalian kerjakan untuk latihan
Dan harapan dari saya, nanti dengan 2 soal ini paling tidak bisa menambah ataupun membantu kalian untuk lebih memahami tentang konsep relasi. Kiranya cukup sekian pada pertemuan kali ini, dan untuk selanjutnya saya akan mengakhiri pertemuan kali ini, dan mudah-mudahan kita semua masih dapat berjumpa kembali pada pertemuan-pertemuan